bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengenalkan program kita ini kepada mahasiswa-mahasiswa. Di sini ada Pak Emri, ada Pak Sigit, dan ada Pak Mayong, sosok-sosok di UGM yang sudah bergumul dengan wirausaha, ini sudah cukup lama, dan mudah-mudahan nanti beliau-beliaulah yang kemudian bisa mengantarkan kita pada tujuan. Mudah-mudahan nanti yang ikut mendaftar dan kemudian berproses itu cukup banyak. Mengapa kok wirausaha didorong demikian kuat oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan, dan UGM tahun ini beruntung mendapatkan proposalnya diterima, karena memang tren global sekarang ini kampus tidak lagi tidak melulu hanya sebagai tempat pengembangan ilmu-ilmu murni yang monolitik, tapi kemudian juga dituntut bagaimana lewat ilmu yang dikembangkan itu kemudian juga bisa didorong inisiatif untuk kemudian berwirausaha. Inilah yang nanti ada harapan besar dari pimpinan universitas, nanti kita akan bisa melahirkan wirausahawan atau wirausahawati ya, dari berbagai prodi di lingkungan Universitas Gadjah Mada, sehingga nanti harapan bahwa kita nanti bisa mengikuti arus yang berkembang secara global ini bisa dipenuhi. Sekali lagi terima kasih pada para mahasiswa yang bersedia bergabung pada Zoom meeting ini. Silakan disimak dan dinikmati prosesnya, dan nanti jika ada pertanyaan dan sebagainya, jangan ragu untuk bertanya pada narasumber. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Dr. Sindung Cahyadi M. Hum. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam acara inti kita, yaitu sosialisasi program Wirausaha Merdeka, yang nantinya akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Nabilah Asyarifah Esfil. Kepada Saudari Nabilah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lulu atas waktunya, dan mohon izin Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang sedang berbahagia. Mohon izin sebelumnya, kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nabila, selaku moderator yang akan memandu pada sesi pagi hari ini. Tentunya bukan Nabila JKT48 ataupun Nabila Sakib, begitu. Hanya Nabila saja. Senang rasanya pada pagi hari ini bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi program Wirausaha Merdeka Universitas Gadjah Mada Angkatan 2 tahun 2023. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan bahagia. Amin. Baik, sedikit saya sampaikan bahwa pada sesi ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah apa itu Wirausaha Merdeka dan bagaimana program Wirausaha Merdeka di Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, pengalaman dan implementasi Wirausaha Merdeka. Dan yang ketiga, ini pembahasan khusus dan sangat terkhusus untuk UGM terkait dengan kebijakan rekognisi SKS Program Wirausaha Merdeka 2023. Sebelumnya, sebelum masuk langkah selanjutnya, izinkan saya menyapa narasumber
yang hebat dan luar biasa pada pagi hari ini. Ada Dr. Hempri Suyatna, SOS MSI, selaku Ketua Pelaksana Program Wirausaha Merdeka 2023. Selamat pagi Pak Hempri. Selamat pagi Mbak Nabila yang bukan Nabila Sakib. Nggih. Ya, sehat Bapak? Nggih, sehat. Alhamdulillah, baik, terima Alhamdulillah. kasih. Nggih. Selanjutnya ada Dr. Insinyur Hatma Suratmojo, Shud MSI IPU, yang beliau lebih akrab disapa Pak Mayong. Begitu. Selamat pagi Pak Mayong. Selamat pagi Mbak Nabila, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih Pak Mayong. Selanjutnya yang ketiga adalah Dr. Sigit Priyatna, SIMkom. Beliau Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi Mbak Nabila dan teman-teman. Posisi Bapak, sedang Ibu di semuanya. Jakarta ya Bapak. Jadi, Jadi sehat nih Bapak. Terima alhamdulillah. kasih Pak Sigit. Nih, baik, tidak usah berlama-lama lagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, tentunya kita ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan Wirausaha Merdeka di Universitas Gadjah Mada. Untuk yang pertama, terkait dengan apa itu Wirausaha Merdeka dan bagaimana program Wirausaha Merdeka di UGM, ini langsung akan disampaikan oleh Pak Hempri. Pak Hempri sudah ready? Siap Mbak. Nggih. Mbak Oke, Nabila. baik. Baik, 10 menit depan Bapak, waktu dan Nggih, layar kami siap. persilahkan. Nggih, sudah kami siapkan nggih. Matur nuwun Mbak Nabila Sakib dan Mbak Nabila Syarifah tadi katanya. Oke, jadi makasih juga untuk Pak Direktur Kemahasiswaan Pak Sindung, kemudian juga Pak Mayong sebagai Direktur PIKA dan juga Pak Sigit Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Pengajaran nggih, dan juga teman-teman calon-calon wirausahawan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Jadi saya mewakili dari pengelola WMK di Universitas Gadjah Mada akan memaparkan tentang program BMK yang ada di Universitas Gadjah Mada. Kira-kira tadi apa sih program BMK itu dan bagaimana kemudian kebijakan yang ada di UGM seperti apa. Sebelum nanti saya kira Pak Sigit maupun Pak Mayong akan memberikan penajaman-penajaman terkait dengan mungkin pengalaman-pengalaman rekognisi terkait dengan ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Nabila juga, jadi program BMK ini adalah bagian dari program untuk kampus merdeka ya, yang saya kira diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Tadi sudah disinggung juga bahwa ini muaranya adalah bagaimana kemudian mendorong spirit entrepreneur yang ada di kalangan mahasiswa, sehingga harapannya ya percepatan lapangan kerja, percepatan penyerapan di lapangan kerja itu bisa menjadi lebih cepat. Ini yang kira-kira kemudian menjadi arah atau kebijakan dari program Wirausaha Merdeka ini. Nah, teman-teman harapannya bisa kemudian ikut untuk bergabung menjadi seorang wirausahawan. Ya, dan kalau dulu mungkin kalau menjadi wirausahawan itu mungkin nggak ada rekognisi. Dan kebetulan kalau ini kaitannya dengan rekognisi, di program Wirausaha Merdeka ini akan direkognisi menjadi 20 SKS. Jadi 1 semester penuh. Ya, ketika teman-teman nanti bisa ikut terlibat di dalam Wirausaha Merdeka ini. Ini saya kira banyak kebijakan-kebijakan di luar negeri, perusahaan kemarin saya diskusi dengan Singapura SMU ya, itu Singapura. Jadi itu juga ada kredit-kredit untuk program-program pengembangan kewirausahaan yang itu dilakukan oleh mahasiswa. Nah, saya kira jadwal pelaksanaannya hari ini kita memulai sosialisasi meskipun agak terlambat karena minggu kemarin itu banyak liburnya, sehingga kita baru adakan sosialisasi hari ini, dan pendaftaran sementara itu ditutup tanggal 10 Juli. Ya, 10 Juli. Nah, saya kira nanti di UGM kita akan mengikuti berbagai tahapan-tahapan ini, yakni proses seleksi, ya, kemudian pre-immersion. Jadi pre-immersion itu nanti akan saya terangkan lebih detail. Intinya kalau pre-immersion itu lebih kemudian kegiatan yang sifatnya itu adalah knowledge, ya, pengetahuan. Ya, merubah mindset mahasiswa menjadi seorang entrepreneur dan sebagainya itu ada di pre-immersion. Kemudian juga setelah juga ada program immersion ya yang akan dilaksanakan.
sebagai bentuk kegiatan-kegiatan ini yang nanti akan muncul adalah kegiatan-kegiatan magang dan sebagainya untuk mempertajam, memperdalam kegiatan pengembangan pengetahuan pengetahuan yang sudah ada diperoleh di pre-immersion. Kemudian juga ada pembagian sebelumnya saya kira ada tadi pembagian kelompok immersion dan nanti adalah post immersion. Ini yang saya kira ada 7 tahapan yang dimulai sosialisasi, pendaftaran, proses seleksi, pembagian kelompok, kemudian juga pre-immersion, immersion, dan juga post-immersion. Nah, kemudian Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa semuanya, UGM tadi disinggung oleh Pak Direktur Kemahasiswaan bahwa tahun ini UGM itu mendapatkan pendanaan untuk program Wira Usaha Merdeka Kampus ya tahun 2023 ini. Jadi ada total kuota UGM itu adalah 400 peserta mahasiswa. Yang ini bisa dipilah. Jadi kita memang ini kebijakan dari pusat ya. 60%-nya itu adalah UGM. Dan 40%-nya itu adalah mahasiswa dari luar UGM. Nah, kami pilah lagi. Jadi ada 240 atau 60% adalah UGM. 140 itu adalah mahasiswa di Jateng dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian 15 mahasiswa itu di Pulau Jawa dan 5 mahasiswa dari daerah 3T. Ini juga mahasiswanya dari 3T juga, tidak hanya perguruan tinggi, tapi nanti akan kita lihat ya. Tapi memang hal ini harapan kami itu menjadi bagian dari upaya untuk kemudian mendorong pemerataan akses mahasiswa untuk menjadi seorang wirausahawan. Nah, saya kira ada beberapa tahapan yang nanti tadi sudah disinggung tadi jadwal-jadwal kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, kemudian juga ini lebih detail lagi. Tadi sudah saya singgung di awal. Kira-kira tahapan pelaksanaannya seperti ini. Jadi pre-immersion nanti sekitar 4 minggu. Jadi teman-teman yang nanti mendaftar itu akan ikut kuliah di UGM dengan berbagai materi-materi yang sudah kita siapkan. Silabus juga sudah kita siapkan dari ke UGM-an, sociopreneurship, team building, sampai misalnya terkait dengan tadi leadership, teamwork, and corporate culture. Nah, ini yang kita lakukan di tahapan awal. Harapannya memang muncul tadi perubahan mindset, kemudian munculnya ide-ide kreasi, team building, kemudian pemahaman tentang entrepreneurship, dan juga bagaimana kemudian melakukan advokasi terkait dengan entrepreneurship. Jadi pre-immersion ini yang kita lakukan. Nah, kemudian setelah melakukan pre-immersion sebagai tahapan untuk pematangan knowledge, maka kemudian adalah immersion. Jadi ini ada beberapa materi yang disiapkan terkait dengan materi bisnis model canvas sampai dengan ini kalau sana masih ke pengetahuan ini sudah membentuk ide bisnis ya, prototype. Nanti di ide kedua ini outcome-nya itu adalah bisnis model dan prototype. Jadi sudah punya rencana produk yang akan kemudian dikembangkan melalui model bisnis dan prototype, uji coba produk dan sebagainya. Nah, sehingga metodenya kita akan melakukan berbagai bentuk kegiatan mentoring dan sharing session. Kita punya jejaring ratusan UKM yang usaha mikro kecil menengah yang akan siap menjadi mentor. Kemudian internship di perusahaan-perusahaan UGM termasuk anak-anak perusahaan yang di bawah UGM dan sebagainya. Jadi ini yang harapannya tadi muncul prototype, validation product, dan juga reprototype. Kemudian yang terakhir adalah post immersion. Nah, nanti sekitar 6 minggu ini adalah outputnya atau outcome-nya itu adalah tadi lebih ke inkubasi usaha, kemudian juga feasibility study, nanti market validation, dan juga kita lakukan pitching with investor. Nanti di post immersion ini kita di akhir juga akan adakan pameran. Ya, kita sudah merancang ini mungkin rencana di mall ataupun nanti di tempat-tempat yang memang ramai dikunjungi. Ini sudah akan kita rancang di akhir kegiatan dari program BMK ini. Nah, ini adalah 30 mitra dan bisnis startup yang mungkin nanti akan bekerja sama dengan kita tadi untuk proses magang dan juga mungkin nanti mentor dan sebagainya yang dimiliki oleh UGM ya. Kemudian syarat pendaftarannya ya tadi itu mahasiswa memang S1, D3 dan D4 ya. Jadi aktif minimal semester 3 dan masa S2 dan tanpa minimal semester. Kemudian juga ada mahasiswa yang tidak sedang menyusun tugas akhir dan tidak sedang mengambil mata kuliah di perguruan tinggi asal. Jadi
salah satu syaratnya adalah teman-teman harus ada izin dari prodi untuk mengikuti ini, sehingga Anda nanti ada 20, nanti akan direkognisi menjadi 20 SKS. Bersedia mengikuti program penuh waktu selama 1 semester. Jadi makanya yang nomor 4 itu adalah surat pernyataan dari ketua prodi ya untuk pengakuan SKS program Wirausaha Merdeka. Kemudian yang kelima adalah calon peserta melengkapi berkas yang telah ditentukan, dan nanti berkas dapat diakses pada tautan ugm.id form WMK UGM 23. Nah, ini saya kira syarat-syarat pendaftaran untuk kemudian kita lakukan untuk itu. Nah, dokumen-dokumen tambahannya saya kira ada beberapa hal terkait dengan data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman wirausaha, dan rekam jejak pengalaman mitra usaha. Ini nanti akan menjadi bahan bagi kami, termasuk business plan. Ya, jadi kita ada beberapa hal business plan ini cukup 2 atau 3 halaman cukup, dan memilih salah satu fokus dari klaster seperti agribisnis ya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan. Kemudian yang kedua adalah soal digital. Yang ketiga itu adalah soal manufaktur, rekayasa, dan teknologi. Yang keempat itu adalah kesehatan. Kelima itu adalah energi terbarukan. Nomor 6 seni humaniora, budaya, dan jasa, baik itu pendidikan pariwisata. Dan nomor 7 masih kita fasilitasi juga untuk kuliner. Jadi bisnis plan singkat aja teman-teman, terkait dengan deskripsi usaha, kemudian deskripsi produk, perencanaan pemasaran, perencanaan operasional, dan perencanaan finansial. Sederhana sekali, nggak usah yang terlalu rinci, sederhana aja untuk paling nggak menjadi pegangan bagi kita untuk bahwa Anda sebenarnya punya minat untuk motivasi untuk mengembangkan bisnis ini, termasuk saya kira perlu ada semacam motivation letter, jadi motivasi personal membangun startup, kemudian juga penjelasan singkat latar belakang, tujuan dan harapan mengikuti program BMK, kemudian terkait dengan komitmen dan passion dalam mengikuti program, dan tadi diketik dengan kertas dengan 4, margin yang sudah ditentukan, dan font time enrollment 12 spasi 1,5, dan ditulis dalam 500 sampai 1000 kata. Nah, saya kira program ini akan dilaksanakan dengan luring ya di lingkungan kampus di Universitas Gadjah Mada. Nah, ini adalah paket rekognisi yang kita sediakan, tapi sebenarnya kalau di UGM nanti tergantung pada prodi. Kita akan nanti mungkin Pak Sigit akan membantu menjelaskan ini. Ini adalah paket rekognisi 20 SKS yang kita tawarkan. Jadi nanti ketika teman-teman ikut mata kuliah ini, nanti paling enggak itu nanti ada beberapa mata kuliah yang bisa direkognisi menjadi misalnya kewirausahaan sosial, leadership, kerja praktik industri, manajemen, komunikasi pemasaran, dan kreativitas dan inovasi. Nah, saya kira ini yang saya kira perlu kita kembangkan, kita dorong. Tapi memang ini adalah paket dari kami, dari pengelola WMK. Nanti saya kira bisa kebijakan juga kita diskusikan dengan masing-masing prodi, kira-kira mana mata kuliah yang mungkin bisa dikonversi untuk menjadi 20 SKS. Jadi teman-teman monggo silakan bagi yang berminat segera untuk untuk berdiskusi atau bisa menanyakan kami. Jadi kami juga mempunyai rumah atau semacam tempat konsultasi. Kalau teman-teman ingin konsultasi monggo silakan bisa di Direktorat Kemahasiswaan di Asem Kranji ya di K8. Nah, itu nanti teman-teman bisa datang di situ kalau ada yang belum jelas. Tapi kalau misalnya email juga sudah ada emailnya wmkugm@gmail.com, dan juga di WhatsApp ya di nomor 0822 8433 1119. Nah, saya kira kami siap melayani Anda untuk teman-teman yang berminat untuk mencoba untuk mengikuti program Wirausaha Merdeka Kampus. Saya kira demikian penjelasan awal dari saya, mungkin nanti bisa disambung oleh Pak Mayong dan juga oleh Pak Sigit. Saya kira waktu saya kembalikan ke Mbak Nabila. Matur nuwun Mbak Nabila.
Matur nuwun Pak Hembri atas penjelasannya. Ini sangat luar biasa sekali program-program yang tadi disampaikan, begitu yang dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada terkait dengan pelaksanaan wirausaha merdeka begitu. Tadi ada pre-immersion, kemudian immersion, dan post-immersion. Dan ini sangat menarik sekali ketika dilaksanakan secara luring. Teman-teman harapannya nih untuk mahasiswa-mahasiswa, tadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi begitu. Nah itu silahkan langsung dipersiapkan, langsung kontak ya prodi-prodi terkait untuk izinnya. Tenang teman-teman, ya, untuk pertanyaan nanti dulu begitu ya. Pertanyaannya nanti kita di akhir ini kita lanjutkan lagi. Yang tidak kalah menarik juga, kita pembahasan khusus dan terkhusus ya tadi yang saya sampaikan ini terkait dengan kebijakan rekognisi SKS. Ini langsung disampaikan oleh Pak Sigit. Ya, Pak Sigit, mohon izin, sampun siap ya Bapak. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Ya. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Direktur Kemahasiswaan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan juga tentu saja adalah Bapak Ibu pembicara, ada Pak Hembri, Pak Mayong, teman-teman Bitmawa, dan tentu saja adalah teman-teman mahasiswa yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang insya Allah ini nanti berminat untuk bergabung pada program wirausaha merdeka yang diselenggarakan oleh UGM. Ya. Terkait dengan kebijakan rekognisi, saya pikir ada beberapa hal yang ini biasanya menjadi pertimbangan gitu ya, untuk menjadi program-program MBKM yang dilaksanakan oleh mitra-mitra UGM atau bahkan yang kemudian diorganisir oleh UGM sendiri gitu. Jadi mungkin hal pertama yang perlu kami tekankan tentu saja adalah program yang tadi disampaikan oleh Pak Hembri ini yang menyelenggarakan adalah UGM gitu ya. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu pertimbangan penting pada teman-teman semuanya ketika kemudian memilih untuk bergabung pada BKP MBKM yang ada gitu ya. Sebagai informasi bahwa wirausaha, kegiatan kewirausahaan ini menjadi salah satu BKP yang cukup didorong oleh pemerintah gitu ya, untuk bisa diikuti oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan-kegiatan MBKM. Ini yang pertama, saya pikir ini adalah salah satu program prioritas. Kemudian yang kedua, program ini disusun dan dirancang dengan sangat detail, sangat bagus, dengan target-target capaian yang tadi disampaikan oleh Pak Hembri. Dan ini saya yakin memberikan salah satu jaminan terkait dengan output dari kegiatan dan juga konversi yang nanti akan diberikan oleh program studi. Teman-teman dari penyelenggara program Wirausaha Merdeka tadi sudah mempersiapkan draft rancangan mata kuliah yang bisa dijadikan pengakuan kepada mata kuliah di program studi masing-masing. Tadi bahwa salah satu yang diharapkan dari program Wirausaha Merdeka ini adalah adanya pengakuan sebanyak 20 SKS dan kemudian tidak harapannya tidak ada aktivitas lain di luar kegiatan Wirausaha Merdeka ini yang kemudian dikhawatirkan nanti akan mengganggu fokus teman-teman peserta ketika mengikuti program Wirausaha Merdeka. Kemudian UGM secara umum sangat mendorong untuk mahasiswa terlibat di dalam program-program MBKM. Gitu. Saya yakin nanti Pak Mayong akan lebih memberikan penekanan terkait bagaimana upaya-upaya UGM mendorong agar semakin banyak mahasiswa yang terlibat di dalam program MBKM. Dan saya yakin kegiatan Wirausaha Merdeka yang diselenggarakan UGM ini adalah salah satu paket program terbaik yang bisa diikuti oleh teman-teman semuanya, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme pengakuan SKS-nya? Nah, saya yakin salah satu pertimbangan yang kemudian juga sering diambil oleh teman-teman mahasiswa ketika memilih program MBKM, di samping tentu saja adalah kualitas penyelenggaraan, kemudian output-nya, kegiatannya,
yang juga menjadi salah satu pertimbangan penting adalah sebenarnya seberapa banyak sih pengakuan yang bisa diterima ketika kemudian teman-teman mengikuti program tersebut gitu ya. Nah, ini ditampilkan oleh Pak Henry tadi bahwa kegiatan ini kan ada 3 kategori ya, ada pre-immersion, kemudian immersion dan post-immersion gitu ya. Dan penyelenggara sudah menyiapkan seandainya prodi kemudian masih kesulitan di dalam melakukan pengakuan, yaitu ada paket sebanyak 20 SKS. Paket sebanyak 20 SKS yang bisa kemudian dipakai untuk melakukan pengakuan dari kegiatan Wirausaha Merdeka ini. Nah, bagaimana teknisnya gitu ya? Saya pikir yang kemudian perlu teman-teman lakukan adalah satu, yang berminat untuk bergabung tentu saja segera mendaftarkan karena tadi waktunya kan mepet nih Pak Emri. Tadi kalau tidak salah tanggal 10 sudah tutup, berarti pastikan kemudian jangan sampai terlambat ini mendaftar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman mendapatkan paket dokumentasi teknis deskripsi dari kegiatan ini. Jadi dipakai untuk apa? Dipakai untuk dasar ketika kemudian nanti menjadi lampiran di dalam proses pra-KRS. Karena di dalam pra-KRS nanti kan teman-teman harus mensubmit dokumentasi teknis kegiatan MPKM yang diikuti. Gunanya untuk apa? Gunanya sebagai pertimbangan prodi ketika kemudian melakukan pengakuan. Nah, ketika program ini sudah cukup detail, jelas, potensi konversinya sudah sangat kelihatan, saya yakin nanti prodi akan cukup akomodatif di dalam memfasilitasi pengakuan mata kuliah ini. Nah, ketika kemudian nanti ada kendala, saya pikir kami di tim MPKM akan sangat mensupport untuk membantu mengkomunikasikan ini ke prodi, karena memang secara teknis nanti ketika teman-teman sudah mensubmit pengajuan melalui pra-KRS, yang kemudian akan melakukan pengakuan kan prodi, akan melakukan pengakuan prodi. Nah, tetapi mudah-mudahan sih nggak ada kendala terkait dengan pengakuan dan mendapatkan maksimal 20 SKS. Tetapi ketika kemudian nanti misalnya ada yang memiliki kendala terkait pengakuannya belum maksimal, misalnya nanti kita akan sangat siap untuk membantu mengkomunikasikan kepada prodi agar teman-teman tidak dirugikan pada konteks pengakuan jumlah SKS-nya. Gitu ya. Nah, jadi silakan nanti berarti tahapannya sekali lagi segera mendaftar di program Wirausaha Merdeka ini karena tutup tanggal 10, kemudian upayakan mendapatkan dokumentasi teknis terkait program ini, deskripsinya, aktivitasnya, konversi mata kuliahnya yang diusulkan dan seterusnya gitu ya. Itu gunakan untuk lampiran ketika teman-teman mendaftar melalui pra-KRS. Saat ini pra-KRS sudah kami buka sebagai salah satu upaya untuk mensupport kegiatan Wirausaha Merdeka ini gitu ya. Jadi nanti silahkan submit ke proses pra-KRS. Kemudian ketika mensubmit kegiatan ini di pra-KRS, sesegera mungkin berkomunikasi dengan prodi. Bisa itu kepada ketua program studi atau kepada tim MPKM yang ada di dalam prodi ya. Di sana nanti pasti akan ada diskusi terkait dengan proses pengakuannya. Mudah-mudahan tidak ada kendala karena ini sudah kita bantu menspesifikasi mata kuliah agar pengakuannya bisa maksimal 20 SKS. Jadi nanti setelah itu tentu saja Anda tetap mengikuti KRS seperti biasa untuk memastikan agar semuanya ter-KRS dengan lengkap dan kemudian mengikuti program Wirausaha Merdeka. Di akhir tentu saja mendapatkan kualifikasi mata kuliah. Gitu. Nah, saya pikir mungkin itu yang perlu kami ingatkan agar teman-teman concern untuk segera menyiapkan, mendaftar, dan melengkapi dokumen-dokumen pendukungnya agar program Wirausaha Merdeka yang teman-teman ikuti itu bisa berjalan dengan lancar secara teknis, secara administratif, ataupun target-target penyelesaian kegiatan yang dimiliki. Gitu. Ya, jika nanti ada kendala, silakan teman-teman bisa kontak ke kami di Direktorat Pendidikan dan Pengajaran untuk berdiskusi, berkomunikasi terkait dengan penyelesaian masalah yang dimiliki. Ya, mungkin begitu Mbak Nabila, beberapa informasi singkat, nanti barangkali ada diskusi, kita bisa lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit atas pemaparan materinya. Ini teman-teman kalau misalkan ada kendala terkait dengan pengakuan SKS nantinya kita siap membantu nih UGM khusus untuk Universitas Gadjah Mada, nanti langsung datang ke Direktorat Pendidikan dan Pengajaran. Baik, untuk selanjutnya ini terkait dengan pengalaman dan implementasi Wirausaha Merdeka. Jadi pendalaman-pendalaman nilai-nilai ini terkait dengan Wirausaha Merdeka langsung akan disampaikan oleh Pak Hatma atau Pak Mayong.
J, Pak Mayo mohon izin sudah siap. Mbak Nabila, ya. Siap J, monggo Pak Mayo. Terima kasih Mbak Nabila, Mas Hendri, Mas Sigit, Romo Sindung, dan semua tim WMK UGM, dan juga adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat ya. Saya hanya akan menguatkan dari yang sudah disampaikan Romo Sindung, Mas Hempri, dan Mas Sigit tadi terkait dengan kenapa adik-adik ini perlu dan penting untuk mengikuti program-program Kampus Merdeka, terutama juga yang ditawarkan oleh UGM melalui Wirausaha Merdeka. Saya akan sedikit melebar Mas Hempri, sekaligus meyakinkan kepada adik supaya mantap untuk mengikuti program ini ya. Nah, jadi kalau saya yakin kita semua sudah tahu ya bahwa Kemendikbudristek itu sejak 2020 melaunching program-program yang kita namakan sebagai program flagship untuk Kampus Merdeka. Nah, ini menjadi satu. Wah, kok hilang? Sudah muncul kah? Sampun Bapak, sampun Oke, muncul. ya. Ya, ini sebenarnya menjadi satu program yang bersifat wajib disediakan oleh perguruan tinggi, dan ini pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa itu sifatnya diberi kesempatan untuk mengikuti atau tidak, gitu ya. Nah, saya yakin adik-adik yang ada di sini pasti punya keinginan untuk mengikuti salah satu program Kampus Merdeka, yaitu WMK. Nah, saya akan tunjukkan beberapa informasi tentang seperti apa program-program Kampus Merdeka itu dilakukan. Jadi kalau tadi saya sebutkan bahwa ini wajib disediakan oleh perguruan tinggi dan menjadi hak bagi mahasiswa untuk mengikuti. Jadi apakah mahasiswa boleh nggak ikut program Kampus Merdeka? Boleh gitu ya. Tidak harus, tapi kalau Anda ada kesempatan kemudian tidak kalian ambil, nah itu menurut saya kok itu eman-eman ya, atau sayang kalau itu dilewatkan. Nah, kesempatan yang diberikan ini cukup besar ya, memberikan hak sampai 3 semester bagi mahasiswa untuk belajar, mendapatkan pengalaman di dunia nyata. Tadi Mas Hempri sudah menyampaikan kalau ikut WMK, maka kalian akan bertemu dengan para praktisi, profesional, entrepreneur, dan juga nanti akan mengalami berkecimpung langsung, berinteraksi dengan mereka-mereka yang sudah mendapatkan atau sudah mengalami proses hingga menuju kesuksesan di dalam pengembangan kewirausahaan tentunya. Nah, program-program ini tentunya bersifat experiential learning ya, jadi Anda akan diajak untuk mendapatkan pengalaman. Meskipun mungkin sebagian besar yang ikut di hari ini itu mereka sudah pernah mengikuti misalnya mata kuliah kewirausahaan gitu ya. Di banyak prodi di UGM kan sudah ada. Nah, ini bisa menjadi media untuk menguatkan atau melanjutkan dari apa yang sudah kalian rintis di masing-masing mata kuliah kewirausahaan di program studi gitu ya. Nah, untuk ke depan, semester depan itu ya, itu ada beberapa program yang akan dijalankan. Ini ISMA ini seleksinya sudah selesai, nanti akan siap jalan di bulan Oktober, nanti akan semuanya digerakkan. Kemudian pertukaran mahasiswa juga ini saat ini sudah proses seleksi ya, Pak Sigit ya. Ini nanti juga akan ada sekitar 100 mahasiswa yang belajar di UGM. Kemudian ini yang hari ini kita bahas tentang program Wirausaha Merdeka. Tadi Mas Hempri sudah menyampaikan secara detail apa yang akan Anda peroleh. Jadi kalau kita lihat dari tawaran kurikulum, itu kayaknya sangat sulit untuk menolak gitu ya.
Maka kalau kalian punya kesempatan dan mumpung ini di UGM, saya kira itu menjadi satu hal yang sangat penting dan itu setidaknya bisa menjadi bekal kalian untuk bisa mengikuti program-program yang sudah dirancang dengan sangat matang oleh Mas Hembri dan tim WMK UGM. Nah, saya beri contoh nih beberapa yang sudah jalan ya. Ini sekarang apa namanya sudah mulai disiapkan untuk diberangkatkan ya. Kemudian kampus mengajar UGM sayangnya tidak banyak yang mengikuti program kampus mengajar ya. Meskipun kalau KKN itu mesti programnya ya kampus mengajar ke sekolah-sekolah gitu ya. Nah, yang cukup banyak dipilih mahasiswa UGM itu adalah magang dan studi independen. Ya, saat ini untuk magang sudah ditutup kemarin akhir bulan dan studi independen masih dibuka sampai tanggal 10 Juli nanti. Pak mau mencoba silahkan gitu ya. Nah, pertukaran mahasiswa juga demikian, ini sedang berproses gitu ya, baik untuk jalur akademik maupun juga jalur vokasinya. Nah, ini yang sekarang hari ini kita bahas ya. Jadi kalau adik-adik nanti berminat untuk mengikuti program ini, maka jangan sia-siakan dan bersegeralah untuk mendaftar karena pendaftaran itu akan ditutup tanggal 10 Juli ya Mas Hembri ya, 10 Juli akan ditutup sehingga nanti setelah itu akan dilakukan seleksi oleh timnya Mas Hembri. Semoga nanti kalian yang mendaftar itu bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa memperoleh pengalaman, dapat ilmu, ketemu dengan orang-orang hebat, merasakan bagaimana sebuah wirausaha itu dirintis ya sampai kemudian nanti Anda tertular ya. Kalau Anda sudah tertular, maka apa yang selama ini Anda pikirkan mungkin Anda bisa wujudkan ke depan gitu ya. Sehingga syukur-syukur nanti sebelum lulus Anda sudah menjadi entrepreneur dan nanti justru ketika kalian lulus, kalian bisa mempekerjakan orang lain ya. Tidak perlu Anda mencari pekerjaan, tapi Anda justru memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain. Nah, yang sekarang juga sedang jalan, kemarin sudah selesai, mungkin sebagian dari adik-adik itu mengikuti kuliah yang di dalamnya melibatkan para praktisi ya. Nanti semester depan juga ada ya. Nah, sehingga ini secara sekilas seluruh program Kampus Merdeka ini sudah berjalan, ini sudah masuk tahun ketiga dan ini diikuti oleh mahasiswa yang banyak sekali. Jadi jangan dikira ini hanya kalian aja yang akan ikut ya, bahwa semua program ini dari program kementerian itu sampai saat ini berjumlah 179.000 lebih. Itu sudah mengikuti program-program yang tadi saya sampaikan di depan. Sementara itu di masing-masing kampus itu juga mengikuti menyelenggarakan ya program-program kampus Merdeka, ada yang menyelenggarakan magang, menyelenggarakan pengabdian masyarakat, membangun desa dan seterusnya. Dan itu sebenarnya lebih banyak ya, sampai 250.000. Jadi ini total ya mungkin ada hampir 500.000 mahasiswa di Indonesia yang saat ini sudah terpapar mengikuti program-program berbasis pengalaman di lapangan dan saya kira dampaknya seperti apa? Nah, dampaknya ini. Ya, dampaknya ini dari hasil survei kemarin itu kita melihat ini survei kepada alumni ya, pada alumni yang mengikuti program-program MBKM Flagship. Di bagian kiri bisa kita lihat ya, kalau rata-rata nasional ya, ini dari dari survei nasional itu lulusan sarjana itu kalau mendapatkan pekerjaan itu dia menunggu sekitar 4 bulan ya, rata-rata 4 bulan. Nah, sementara mereka yang mengikuti program-program MPKM Flagship itu mereka bisa lebih cepat gitu ya. Misalnya yang mengikuti MSIB ini 1,1, yang ISMA 0,3. Nah, termasuk ini juga berdampak pada gaji pertama setelah lulus yang mereka terima. Ya, karena mahasiswa yang mengikuti program-program kampus Merdeka itu sudah terpapar dengan dunia industri, terpapar dengan dunia usaha, entrepreneur dan seterusnya gitu ya. Jadi
mereka memiliki nilai lebih dan ini berimplikasi pada kompensasi yang bisa mereka terima kalau jadi pekerja. Sementara di program Wirausaha Merdeka ini Anda justru nanti akan menjadi calon-calon orang yang bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain. Nah, saya kira itu profil singkat yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah menguatkan saja dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, dan semoga ini menambah semangat ya untuk adik-adik bisa mengikuti program WMK. Yang belum daftar segera daftar, ini paling lambat tanggal 10 ya Mas Hempri kalau nggak salah, sehingga nanti ini bisa menjadi bagian dari tim WMK UGM ya. Ini prestisius karena programnya super lengkap ya, 1 semester. Pak Mas Sigit tadi juga sudah menyampaikan Anda tidak perlu khawatir urusan SKS. Kalau adik-adik ini mahasiswa angkatan 2021 berarti semester 5 besok, itu cocok ya. Bagi yang semester 7 itu Anda tentunya sudah tidak banyak kuliah gitu ya. Jadi Anda bisa ikut program ini sehingga nanti bisa digunakan untuk menambah SKS gitu ya. Kalau nggak mau nambah SKS ya jadi SKPI gitu ya. Tapi yang penting bukan SKS-nya, tapi yang penting adalah Anda punya pengalaman, mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan banyak orang, dengan metode baru, dan tentunya dengan program-program yang berkualitas dari tim WMK UGM. Saya kira itu Mbak Nabila yang bisa saya sampaikan. Selamat Mas Hempri dan tim, semoga ini sukses. Dan nanti ini menjadi satu program unggulan di UGM ya, di kancah nasional. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mayong. Tadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah disampaikan juga dan disinggung bahwa kesempatan sudah ada di depan mata. Mbok sayang-sayang kalau tidak segera diambil begitu ya. Kemudian dampak MBKM ini sangat luar biasa, jelas begitu. Kalau teman-teman ikut Wirausaha Merdeka ini pastinya nanti kalau misalnya sudah terpapar, kalau terpapar itu virus, tapi ini virus baik, begitu. Virus baik sehingga nanti ketika mencari lapangan pekerjaan itu sudah waktunya lebih singkat begitu. Tidak harus menunggu 4 bulan. 4 bulan cukup lama ya. Kalau jomblo 4 bulan itu ya, aduh, minusnya gitu. Ya kan, sepi. Nah, ini kita optimalkan Wirausaha Merdeka yang disampaikan oleh Universitas Gadjah Mada, kita ambil peluangnya. Kemudian teman-teman harapannya lapangan pekerjaan ini kan kalau nggak mau menunggu 4 bulan, ayo kita berlomba-lomba untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kita bermanfaat bagi sesama dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mari kita berdiskusi. Begitu tadi sudah disampaikan terkait dengan program Wirausaha Merdeka, kemudian terkait dengan rekognisi SKS, kemudian ditambah yang terakhir adalah penguatan atau implementasi yang bisa teman-teman dapatkan di Wirausaha Merdeka. Teman-teman jika ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman bisa raise hand atau langsung menuliskan di kolom chat. Nanti saya akan tunjuk, kemudian bisa langsung menanyakan ditujukan kepada siapa. Ini ada 3 narasumber yang luar biasa. Sayang-sayang juga kalau kita tidak kulik lebih dalam terkait dengan Wirausaha Merdeka. Ini sudah ada dari Rafael Kristianto di kolom chat. Mohon izin saya sampaikan, saya bacakan. Apakah pada program WMK ini terdapat pendanaan untuk peserta? Bagaimana alurnya dan alokasinya untuk apa? Living cost kah atau pembiayaan usaha kah? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Rafael. Bapak-bapak sekalian mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Hempri atau Pak Mayong atau Pak Sigit. Monggo. Saya jawab Mbak Nabila, Mas Rafael. Siap. Mas Rafael, makasih Mas Rafael. Jadi kalau pembiayaan ini memang lebih ke pembiayaan kegiatan ya, aktiviti. Jadi kalau living cost memang tidak ada, tapi lebih pembiayaan aktiviti. Misalnya nanti untuk tadi biaya untuk perkuliahan ya,
kemudian nanti ketika magang, ketika kemudian kita studi banding, ketika membuat prototipe dan sebagainya itu nanti akan dibiayai melalui pendanaan BMK. Tapi untuk living cost itu tidak dibiayai. Ya, gitu Mas Rafael nggih. Begitu Mas Rafael. Jadi untuk pendanaan itu lebih dialokasikan untuk tidak di living cost. Semoga bisa menjawab dan bisa dipahami begitu. Untuk selanjutnya teman-teman kalau misalkan mau tanya nih, mumpung ada Pak Hempri juga, kalau misalnya tanya terkait dengan programnya, Bapak program tadi terkait dengan pre-immersion begitu, post-immersion atau immersionnya. Nah itu di dalam ditanyakan, itu bisa. Tadi ada pre-immersion, post-immersion, sama immersion. Misalnya harus pameran, wah pameran begitu. Tadi saya juga lihat ada pameran yang akan dilaksanakan oleh UGM ya di akhir periode gitu, di akhir sesi pelaksanaan UMK. Nah itu pamerannya seperti apa, apakah bagaimana, apakah nanti bisa memamerkan produknya atau harus produknya melalui apa begitu. Nah, itu bisa sekali langsung kita kulik lebih dalam. Ini juga ada lagi dari Wita Yuli. Soal kelompok ini pertanyaannya, soal kelompok yang akan dibentuk saat program berlangsung. Apakah nanti pameran di akhir program itu usahanya dipamerkan adalah usaha yang sudah dimiliki oleh individu atau ide usaha dari kelompok yang sudah dibentuk. Begitu. J, Ya. ini monggo dijawab oleh Pak Hempri. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Jadi harapannya emang kegiatan ini nanti bisa membentuk kelompok ya, kira-kira begitu. Jadi membentuk kelompok dan kemudian dari kelompok itu nanti akan ada ide inisiasi baru dan kelompok nanti emang akan kita buat apa ya, kita ambil secara acak ya, artinya biar ini juga bagian dari pembauran kita sebagai sesama mahasiswa di UGM ataupun nanti juga bisa dengan mahasiswa yang ada di luar UGM ya. Artinya ini ada ide pembaruan. Nanti harapannya itu usaha bisa kelompok ya, karena bantuan-bantuan prototipe nanti lebih ke kelompok juga ya. Mentoring nanti juga lebih ke kelompok. Nanti misalnya kelompok kuliner ya, nanti akan kita mitrakan dengan mentoring usaha-usaha yang ada di kuliner. Kemudian juga misalnya ketika usahanya adalah terkait dengan kesehatan, nanti mungkin banyak misalnya ke perusahaan-perusahaan atau mentor yang terkait dengan kesehatan dan sebagainya, atau agribisnis misalnya sekarang juga banyak digeluti oleh anak-anak muda. Nanti akan kita tingkatkan dengan mentor-mentor maupun juga perusahaan-perusahaan yang ada di bidang itu, di bidang agribisnis. Jadi saya kira nanti yang dipamerkan adalah usaha kelompok. Jadi ide bisnis di awal ini hanya untuk hanya untuk kemudian hanya untuk kemudian sebenarnya lebih pada kita untuk melihat sejauh mana minat ya terkait dengan wirausaha. Tapi nanti saya kira nanti akan lebih ditajamkan lagi karena saya kira ide bisnis itu akan bisa berubah ya di tengah, sehingga nanti kita membuat kelompok, nanti membuat ide bisnis, nanti membuat prototipe yang kita biayai dan nanti akan kita pamerkan. Kita pamerkan dan kita akan mengundang beberapa investor, kita bersama dengan dinas ya, dinas-dinas terkait, kementerian, untuk kemudian harapannya produk Anda itu nanti bisa dibidik menjadi usaha yang lebih besar ke depannya. Nah, ini yang kita juga menggodok untuk itu. Nah, ini saya kira jawaban dari saya ya, monggo nanti jadi intinya adalah bahwa nanti yang dipamerkan adalah usaha yang sifatnya kelompok, karena produknya adalah produk yang sifatnya adalah kelompok. Kira-kira seperti itu ya Mbak Nabila, dari saya Mbak Nabila. Okay. Baik, terima kasih Pak Hempri. Kurang lebih demikian teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir tidak mendapatkan kelompok. Jadi nanti dari UGM akan memfasilitasi itu. Ini program sangat tersusun dan terarah sekali. Kalau teman-teman fokusnya nanti ada di bidang kesehatan, maka kita juga ada mentoringnya dari ranah kesehatan. Kalau misalnya dari kuliner atau FPI juga ada di bagian kuliner begitu. Nah, ini sangat luar biasa sekali, ini sangat terstruktur dan sangat luar biasa begitu ya, teman-teman. Ini sayang sekali kalau teman-teman tidak
mengambil kesempatan ini. Begitu. Ini sebentar, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Mohon izin bertanya, apakah ada toleransi waktu atau izin khusus untuk mahasiswa S2 yang sedang melakukan riset untuk penulisan tesis jika dalam pelaksanaan bersamaan dengan jadwal bimbingan dosen? Dan bagaimana jika dalam proses WMK tersebut ada kegiatan lain yang harus dilaksanakan juga di dalam waktu yang bersamaan, seperti kayak asistensi penelitian yang tidak bisa ditinggalkan, begitu. Nah, ini pertanyaan yang bertanya sepertinya dari Mbak Irene Renika dari S2. Kalau untuk S2 tadi yang sempat saya menyimak itu tidak ada rekognisi SKS, hanya diperbolehkan untuk S2, S3 untuk mengikuti WMK, tapi tidak ada rekognisi SKS. Dan untuk kebijakan toleransi izin, waktu dan sebagainya, mohon bisa dijawab oleh Pak Hempri. Monggo Pak Hempri. Ya, sebenarnya sudah dianu ya Mbak Iren guys. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nabila. Jadi untuk S2, S3 memang tidak direkognisi. Tapi monggo, saya kira nanti kalau mau tertarik untuk mendaftar, saya kira juga nggak ada persoalan, Nggih. Jadi nanti ya mudah-mudahan nanti waktunya nggak berbarengan ya terkait dengan asistensi penelitian. Karena perkuliahan juga tidak tiap hari ya nanti ya. Nanti kita akan susun jadwal ketika sudah fix. Saya kira juga tidak, apalagi di proses immersion dan juga di post immersion mungkin juga nggak akan tiap hari. Monggo Mbak kalau mau tertarik untuk ikut itu. Terima kasih. Semoga bisa menjawab Mbak Iren. Teman-teman juga bisa kalau misalkan mau diskusi secara offline, begitu tadi disampaikan juga oleh Pak Hempri, bisa langsung saja ke rumah gitu ya, ke rumah diskusi WMK ini yang ada di Jalan Asem Kranji K8. Kalau teman-teman yang di Jogja itu sudah familiar dengan GMC, dekat sana gitu, dekat di sana, dekat GMC. Nanti langsung saja datang untuk berkonsultasi terkait dengan program Wirausaha Merdeka Universitas Gadjah Mada. Begitu. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Ini terkait dengan semester 3. Kalau di UGM itu kan ketentuan minimal yang bisa mengikuti adalah semester 3. Apakah angkatan 2022 yang besok semester 3 sudah bisa mengikuti? Jadi posisinya saat mendaftar ini semester 2, kemudian saat pelaksanaan program Ananda Andika ini masuk ke semester 3, begitu Pak Hempri. Ya, Apakah lebih boleh? belum ya. Mungkin monggo kalau saya belum ya, atau mungkin Pak Mayang punya pengalaman Pak Mayang yang ini ya. Terkait ini kalau mengacu itu kan baru semester yang 5 ya kalau yang ini ya. Atau gimana Pak Mayang? Apakah Yang apa? Yang WMK ini? Nggih, kan minimal semester 3, tapi ini adalah baru mau masuk semester 3. Lah ya berarti besok semester 3 toh? Masih boleh nggak itu? Boleh. Boleh nggih. Semester depan masuk semester 3 toh berarti? Nggih, boleh aja. Boleh nggih. Boleh. Oke. Teman-teman, kalau teman-teman sekarang masih di semester 2, semester depan itu saat pelaksanaan program di semester 3, ini boleh ternyata. Jadi ayo berbondong-bondong untuk mendaftar program yang sangat luar biasa ini. Jadi tidak usah khawatir, sekarang di semester 2, besok semester 3 itu boleh mendaftar. Asal dia persyaratannya sudah dilengkapi semuanya. Tadi ada cukup banyak persyaratannya, tapi semua itu bisa dilalui kalau ada kemauan begitu. Baik, selanjutnya. Ini cukup menarik pertanyaannya. Untuk pelaksanaan program, apakah dilakukan setiap hari kerja seperti perkuliahan biasa? Apakah ada ujiannya juga? Nah, mohon arahannya. Terima kasih. Monggo Pak Hempri ini yang bisa menjawab. Oke, makasih Mas Hilman. Mas Hilman ya? Mas Hilman ya? Mas Hilman. Jadi
perkuliahan memang kayak perkuliahan biasa. Jadi memang Anda tidak mengikuti mata kuliah yang lain. Ya, karena kan harapannya nanti itu bisa direkognisi menjadi 20 SKS. Jadi kalau ujian kayak textbook dan sebagainya tidak ya. Nanti kita akan membuat misalnya, tapi nanti akan penilaian untuk misalnya di pre-immersion misalnya nanti akan ada kita penilaiannya mungkin lebih ke apa ya, semacam kuis atau apa. Kemudian di immersion itu nanti lebih ke kita akan menilai prototyping Anda misalnya. Nanti di immersion itu nanti lebih akan menilai dari hasil produk Anda. Jadi ada kayak ujian semesteran itu enggak ada, tapi kita proses penilaian itu akan berjalan seiring dengan berbagai bentuk tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan tersebut. Sehingga nanti kita akan memberikan penilaian terhadap apa yang Anda kerjakan dari sejak mengikuti pre-immersion, immersion dan post immersion. Jadi ketika nanti usahanya bagus, usahanya misalnya sudah tervalidasi dengan baik ya mungkin nanti poinnya akan tinggi. Nah, jadi itu Mas Hilman ya. Jadi ya Anda memang bebas nggak mengikuti mata kuliah yang lain karena nanti itu Anda nanti di prakes tadi sementara akan mengisi mata kuliah yang tadi sudah dijelaskan oleh apa yang mungkin akan direkognisi oleh prodi Anda ataupun mengikuti paket yang mungkin akan kita sediakan di dalam menu pra-KRS. Nanti mudah-mudahan di minggu kedua atau Juli itu pra-KRS sudah bisa kita mulai bagi teman-teman yang tertarik di situ. Kira-kira begitu Mbak Nabil. Nggih, matur nuwun Mas Hilman. Oke, terima kasih Pak Hempri. Ini teman-teman nggak usah lagi ujian-ujian yang seperti di perkuliahan, jadi teman-teman aktif saja untuk menjalankan usaha ini sudah mendapatkan nilai yang bagus gitu. Itu kata Pak Hempri. Ini satu lagi Pak Hempri, ini sangat menarik dan ini perlu kita tahu semuanya. Pertanyaan dari Muhammad Yusuf. Ini Mas Muhammad Yusuf ini dari D4 Tata Boga UNY. Nah, ini bertanya perihal pembayar Mbak Anesti ini ada yang terkait perjalanan atasnya belum? Oh, baik. Ini kita ke Muhammad Yusuf dahulu, Bapak. Kita Muhammad Yusuf bertanya terkait dengan masalah pembayaran UKT. Apakah mahasiswa di luar UGM tetap membayar UKT ke kampus atau bagaimana? Nah, ini saya ingin bertanya terkait dengan kuota penerima untuk yang luar UGM juga berapa begitu. Monggo, Hempri. Oke. Tadi di atasnya belum kayaknya. Jadi yang terkait dengan mahasiswa yang di luar daerah apakah ada fasilitas perjalanan yang diberikan? Itu kayaknya kelewatan Bu Nabil. Jadi sebelum itu di atas Mas Yusuf ada pertanyaan itu. Atasnya dulu, jadi saya jawab yang atas itu tidak ada fasilitas perjalanan. Jadi tadi living cost perjalanan tidak ada, tapi selama kegiatan-kegiatan berlangsung, hibah, prototyping macam-macam nanti akan kita fasilitasi. Kan seperti itu, pameran misalnya di mall dan sebagainya nanti dari dana-dana yang ada di BMK ini, biaya kuliah dan sebagainya itu ada lewat dana BMK itu untuk biaya-biaya macam-macam itu. Nah, itu ya yang itu Mbak Nabil nggih. Yang Mas siapa tadi Mbak Anesti ya ini. Mbak Anesti, oke. Mbak Anesti, tidak ada biaya perjalanan yang bisa di-cover oleh UMK Universitas Gadjah Mada. Jadi untuk pendanaan itu tidak bisa kita sampaikan, tidak bisa kita berikan begitu, hanya untuk dana-dana di luar living cost tadi seperti pameran, kemudian pembuatan prototipe usaha itu. Nah, itu nanti yang bisa kita berikan. Ini pertanyaan dari Mas Yusuf, Bapak selanjutnya tadi terkait dengan Mas UKT Yusuf, begitu. Kalau Mas Yusuf kayaknya itu udah nggak membayar ya Mbak ya Nabila ya, karena sudah include di pendanaan ini tuh Mbak Nabil ya toh. Jadi iya nggak betul toh Mbak Nabil. Jadi biaya kan ditanggung melalui dana BMK ini, sehingga selama 1 semester kan pembiayaan itu adalah melalui dana BMK. Nah, sehingga kalau kayaknya nggak perlu membayar di kampus, tapi nanti karena itu dananya difasilitasi melalui dana yang ada di UGM itu. Dan kuota penerimaan untuk
mahasiswa luar UGM itu adalah 40% ya. Kita total ada 400 ya, 240-nya itu adalah UGM, 160-nya itu adalah luar UGM. Dan khusus untuk Jateng DIY itu ada total 140 mahasiswa. Tadi di awal sudah saya berikan penjelasan terkait dengan hal itu. Jadi yang UNY saya kira monggo bisa ikut di UGM ya, yang UNY itu saya kira akan menarik untuk kita kembangkan. UGM juga punya banyak program-program kuliner yang sangat kuat ya, alumni program mahasiswa wirausaha kita, mentor-mentor kita juga cukup kuat untuk pengembangan di tata boga itu. Itu Mbak Nabil dari saya. Mbak Nabil mau Siap. tambahkan nggih? Terima kasih. Pak Hempri sudah disampaikan begitu Mas Yusuf bahwa kegiatan WMK yang dilaksanakan Universitas Gadjah Mada ini tidak perlu membayar UKT di UGM. Itu tidak, kita pembiayaannya secara gratis. Jadi semua biaya-biaya selain living cost tadi ya, selain living cost, nah itu semuanya free. Begitu. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dela Haliza. Pertanyaan, bagaimana jika mahasiswa sudah memiliki bisnis pribadi yang sudah dibangun? Apakah akan tetap dibuat kelompok dan membuat bisnis yang baru ataukah bagaimana? Jadi ini Mbak Dela ini sudah punya bisnis ternyata, kemudian sudah dibangun gitu. Nah, kalau di WMK ini bisa menggunakan bisnis yang sudah ada atau harus membangun dari ulang gitu, membangun ulang dari kelompok baru. Monggo Bapak. Oke. Sebenarnya juga bisa ya. Nanti dengan kalau sudah punya bisnis yang kuat, nanti saya kira mungkin bisa juga, tapi memang konteksnya ini tidak individu ya, lebih ke kelompok ya. Kalau saya salah mungkin monggo nanti bisa dibenarkan Mas Dani, Mas Denny juga. Jadi nanti lebih ke kelompok, sehingga memang usaha-usaha yang sudah ada harapannya bisa menjadi lebih matang ya. Nanti mungkin memang tetap akan kita dorong ya, bagaimanapun usaha itu bisa menjadi lebih maju dengan menambah berbagai anggota kelompok yang lain ya, karena memang nanti satu bagiannya adalah tadi pembentukan prototyping itu loh. Jadi syukur-syukur ada inovasi baru. Mungkin jangan-jangan Anda sudah punya usaha ya, atau misalnya usaha katakanlah agribisnis misalnya, pengembangan obat herbal mungkin. Jangan-jangan dengan Anda ikut WMK ini ada inovasi baru misalnya yang itu bisa yang bisa muncul melalui kegiatan ini, dan itu mungkin kalau yang herbal lama mungkin dimiliki individu Anda, yang mungkin inovasi herbal baru itu mungkin akan menjadi milik kelompok. Jadi ini justru akan lebih menambah inovasi-inovasi yang mungkin itu akan yang justru itu akan menambah partisipasi Anda untuk ikut itu, untuk menambah ketajaman inovasi itu. Kira-kira gitu Mbak Dela ya, Mbak Dela. Jadi nanti akan tetap ada kelompok dan ada justru pengembangan dari bisnis. Jadi nggak masalah Anda sendiri jalan, terus mungkin nanti yang kelompok ini justru mungkin adalah usaha-usaha yang baru. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Hempri. Selanjutnya ini teman-teman kalau misalkan mau open mic gitu silahkan. Ini langsung kita bisa berinteraksi bersama begitu. Dipersilakan langsung raise hand dan nanti saya tunjuk biar kita bisa saling berinteraksi. Nah, ini selanjutnya mungkin ini 2 pertanyaan terakhir karena waktu sudah juga mepet, akan mendekati 11.30 begitu. Ini saya bacakan terkait dengan pertanyaan dari Mbak Gina. Kalau untuk program vokasi, bagaimana ya? Karena di vokasi mata kuliahnya sudah dipaketkan. Jadi ini di masing-masing prodi begitu atau fakultas itu mata kuliahnya sudah paketan. Karena persyaratan program WMK ada keterangan tidak boleh mengambil mata kuliah di perguruan tinggi asal. Nah, ini.
bagaimana? Silahkan Pak Hempri. Yang mana Mbak? Yang Mbak Rizat ini ya, Mas Jatu ya? Mbak Gina, kalau Eh, kalau Mas Riza tadi sudah dijawab oleh Pak Mayong, Mbak Gina. Yang Eh. Mbak Gina. Sampai mana ya Mbak? Ini katanya Mas Rizat Jatu Winaldi belum terjawab ya? Ini ya? Sudah dijawab di chat dengan Pak Mayong, mohon izin. Oh sudah ya, aku malah Ya, di Pak. bawahnya Oh iya. di Mbak Gina. Oke. Sekarang Mbak Gina ya. Tadi Mbak Gina mana pertanyaan? Iya, siap. Untuk program vokasi. Nah, beliau dari vokasi Bapak Mbak Gina ini. Nah, di vokasi ini sudah paketan begitu. Jadi mata kuliah di vokasi sudah paketan. Gimana kalau mau ikut Wirausaha Merdeka tapi di persyaratan WMK UGM ini tidak boleh mengikuti mata kuliah di perguruan tinggi asal. Oh ya, jadi emang tadi harus ada tadi izin dari prodi. Ya, itu kan kenapa kemudian salah satu syaratnya itu ada izin dari program studi ya. Harapannya ya prodi bisa legowo untuk misalnya Anda melakukan mengkonversi ya kegiatan ini dengan mata kuliah yang ada di vokasi. Ya, ini yang jadi tadi yang mata kuliah kita tampilkan mungkin tidak yang betul tidak 42 SKS, tapi yang terakhir tadi yang saya sampaikan Mbak Rahma juga ya. Jadi 20 SKS ya, mungkin bisa ditayangkan. Saya kok nggak bisa nayangkan lagi ya ini ya, 20 SKS tadi ya. Jadi biar lebih, kok saya nggak bisa nayangkan ini ya. You cannot start screen ya. Nah, mungkin bisa dibuka aksesnya. Mungkin panitia bisa Oh ini dibantu. baru bisa. Nah ini jadi mungkin monggo memang salah satu syarat tadi itu kan harus ada izin dari prodi sehingga nanti mungkin bisa melakukan pendekatan ke program-program studi terkait dengan kira-kira di prodi itu bisa dikonversi dengan apa. Jadi yang muncul di sini yang 20 SKS itu sebenarnya tidak mengikat. Ya tidak mengikat. Ini adalah paket yang ditawarkan oleh kita, oleh UGM. Kalau jika bisa di prodi nggak ada mata kuliah tertentu, mungkin ini bisa dikonversi ya untuk 20 SKS. Jadi memang semua sebenarnya tetap tadi seperti Pak Sigit itu adalah kebijakan dari prodi ya, tapi kita memberi payung adanya mata kuliah yang ada di sini. So, mungkin mau ke Pak Sigit jika masih memungkinkan bisa membantu menjawab ini Pak Sigit. Okay. Atau sudah di perjalanan? Ya, Pak Hembri dan teman-teman semuanya, saya pikir pengelola program WMK ini sebenarnya sudah menyiapkan semua administrasi kegiatan termasuk dengan dokumentasi konversi mata kuliahnya gitu ya. Yang ini harapannya nanti bisa dipakai oleh teman-teman berkomunikasi ke prodi terkait dengan pengakuan gitu ya. Nah, kalau hubungannya dengan yang vokasi tadi, di mana di vokasi ada paket kewajiban yang harus diambil. Nah, ini saya pikir memang pilihan gitu ya. Pilihan ketika teman-teman ikut MBKM, maka ya pengelola program ini berharap Anda fokus untuk bisa terlibat di kegiatan MBKM, tidak lagi misalnya dibebani dengan kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus masing-masing gitu ya. Saya pikir ini dalam upaya agar hasilnya bisa maksimal gitu ya. Nanti di akhir program bisa diakui 20 SKS, tetapi monggo dari dokumentasi kegiatan yang usulan kegiatan ini nanti bisa coba dipakai komunikasi ke prodi ya untuk mendapatkan kepastian terkait pengakuannya gitu. Tapi kita akan cukup bantu saya pikir dalam meyakinkan ke prodi teman-teman untuk mendapatkan pengakuan yang maksimal gitu ya. Nanti mungkin Pak Hendrik. Pak Sigit, saya kira sudah jelas dari Pak Sigit ini menjawab dari Mbak Rahma dan sebagainya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Sigit dan Pak Hempri. Ini satu lagi saja pertanyaan sebelum kita akhiri sesi diskusi pada pagi hari ini, begitu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Iren tadi ya dijawab ya Mbak? Ya, dari Mbak Irena. Yang Mbak SK Irena sertifikat. Ini dari SKS gitu. SKS ya. Kalau tidak bisa dapat pengakuan rekognisi begitu, apakah bisa dapat sertifikat? Nah, Bisa ini monggo Pak Hempri. nanti bisa kami beri sertifikat ya Mbak Iren ya.
karena memang berminat itu ya, dan nanti akan kami beri sertifikat terkait dengan partisipasi untuk mengikuti program BMK. Gitu Mbak Iren dari Begitu UGM. Mbak Irene, Oke. semoga menjawab. Jadi kalau untuk mahasiswa S2 dan S3 ketika mengikuti WMK, ini tidak dapat pengakuan rekognisi SKS, tapi mendapatkan sertifikat yang akan dikeluarkan dari UGM. Begitu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih bagi Lagi yang Mbak, Mbak pertanyaannya. Gina. Oh, ini ya, Miranda ini. Oke, untuk Mbak Miranda, satu Oke, lagi nih workshop itu Bapak. ya. Jadi Oke. satu lagi untuk Mbak Miranda, ketika mengikuti workshop pada bulan November nanti, apakah memungkinkan untuk mendaftar WMK? Jadi di Oke. bulan November itu Mbak Miranda ada workshop. Nah, itu pripun. Nah, monggo Workshopnya berapa Pak hari ya Mbak Henry. ya? Workshopnya berapa hari? Kalau workshopnya cuma seminggu itu nggak apa, nanti izin ya, nggak masalah. Atau berapa hari ya Mbak Miranda ya? Tapi kalau sampai sebulan penuh ya nanti agak susah juga mengikuti kegiatan. Tapi kalau cuma seminggu atau Sekitar mungkin 2 minggu Bapak, oh, workshopnya 2 Mbak minggu. Miranda. Miranda ya, Iya. monggo nanti mungkin bisa, karena itu sudah tahap post immersion ya. Kan ada anggota kelompoknya juga ya. Mudah-mudahan nanti bisa itu juga di November itu sudah mulai tahap post immersion, sehingga menurut saya ikut nggak masalah. Nanti mungkin bisa diatur, karena di post immersion nanti itu sudah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan inkubasi ya. Saya kira itu nanti bisa didorong ke situ. Jadi workshopnya ke luar negeri ya ini ya, atau kemana ya? Iya Bapak. Ke luar negeri sebulan Mbak Miranda? 2 minggu Bapak. Sekitar 2 Oh, minggu 2 Pak. minggu aman. 2 minggu insya Allah aman lah Mbak. Ikut aja nggak apa-apa. Jadi cuma 2 minggu nanti izin ya, izin. Ya kayak kuliah izin 2 kali, 3 kali itu nggak apa-apa. Nah, itu juga sudah tahap-tahap inkubasi. Ya, bukan lagi tahap-tahap perkuliahan materi. Gitu Baik Mbak. Pak, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Pak Hempri. Ini teman-teman kita cukupkan sesi pada pertanyaan, sesi tanya jawab pada sesi pagi ini. Bagi teman-teman nih yang belum mau bertanya tapi belum dibacakan atau belum ada kesempatan, silahkan nanti bisa langsung ke email kita, ke email WMK, wmk.gmail.com, wmkugm@gmail.com, kemudian ataupun bisa direct message ke Instagram WMK begitu, ataupun langsung datang ke rumah WMK-nya UGM, ada di Jalan Asem Keranji K8 begitu. Nah, ini kita cukupkan Bapak Ibu, dan terima kasih sekali kepada Pak Hempri, Pak Mayong, dan Pak Sigit atas materi sesi pagi hari ini yang sangat luar biasa. Harapannya teman-teman di sini bisa langsung begitu tergerak hatinya untuk menghubungi dan saling keep kontak dengan masing-masing prodi untuk mendapatkan yang tadi penting sekali, untuk mendapatkan surat izin. Nah, surat izin mengikuti WMK Universitas Gadjah Mada. Itu saja dari saya, Nabila. Mohon maaf atas banyak salah kata dan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya izin undur diri, dan saya kembalikan lagi ke Mbak Lulu, dan saya akhiri sesi ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Maturun, Pak Terima Sigit. kasih. Nggih. Terima kasih Pak Hempri, Pak Sigit, dan juga Pak Mayong, serta Mbak Nabila selaku moderator kita pada siang hari ini. Saya izin untuk mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk dapat mengisi presensi sosialisasi yang sudah di-share oleh panitia. Mohon maaf. Saya ulangi kembali. Saya ingatkan kepada teman-teman sekalian untuk dapat mengisi presensi sosialisasi WMK yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat, dan mohon izin mungkin kita bisa untuk mendokumentasikan kegiatan sosialisasi kali ini. Saya izin untuk meminta teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian untuk bisa menghidupkan kameranya. Mungkin dari panitia bisa membantu untuk sesi tangkap layar.
Monggo silakan untuk dapat menghidupkan kameranya teman-teman dan Bapak Ibu.